Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi, wa man sara ala nahjihi wa qtafa atharahu ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwatal Islam rahimakumullah, para peserta kajian Tazkiyatun Nufus yang dirahmati Allah. Pertama-tama kita senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala dan bersyukur kepadanya atas segala limpahan rahmat dan hidayahnya sehingga pada sore hari ini kita dapat bertemu kembali di ruang Zoom dalam program kajian pembahasan Tazkiyatun Nufus, penyucian jiwa. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya, para pengikutnya yang tetap setia berpegang teguh kepada sunnah-sunnah beliau dan para sahabatnya hingga hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Ikhwatal Islam, azakumullah. Insyaallah pada sore hari ini kita melanjutkan kajian kitab kita dari kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin, kitab yang sangat bagus dalam pembahasan Tazkiyatun Nufus, penyucian jiwa, yang ditulis oleh Al-Imam uh, Muwafaquddin Abi Muhammad Abdullah bin Ahmad bin Muhammad Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala, ulama yang hidup pada abad ke-6 Hijriah. Ikhwatal Islam rahimahullah, sekarang kita sampai pada pembahasan tentang bab zikir dan doa. Bab zikir dan doa. Beliau mengatakan bahwasanya tidak ada sesuatu ya ucapan yang diucapkan oleh lisan ya setelah membaca Al-Qur'an, ya, yang mana ucapan itu merupakan satu ibadah, ya, yang lebih utama, yang lebih afdol daripada berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi Ibnu Qudamah mengatakan bahwasanya eh, ibadah yang afdol yang diucapkan, yang dilakukan oleh lisan kita setelah kita membaca Al-Quran adalah zikir dan doa. Jadi zikir dan doa itu adalah ibadah yang dilakukan oleh lisan kita, ya, adalah seabdul-abdul ibadah, utama ibadah yang dilakukan oleh lisan-lisan kita setelah kita membaca Al-Quran. Jadi membaca Al-Quran itu adalah ibadah yang paling abdul di antara ibadah-ibadah yang lainnya yang diucapkan oleh lisan kita. Ya. Jadi ibadah itu ada ibadah badan, ya, ada ibadah hati, ada juga ibadah lisan. Ya, ada tiga ya. Ibadah itu ada ibadah badan, ada ibadah lisan, ada ibadah hati. Ya. Jadi membaca Al-Quran itu ibadah lisan. Kenapa? Karena diucapkan oleh lisan. Ya. Zikir juga ibadah lisan. Kenapa? Karena diucapkan dengan lisan. Dilakukan dengan lisan. Begitu juga doa juga adalah ibadah lisan. Kenapa? Karena juga diucapkan dengan lisan. Jadi tiga ya, membaca Al-Quran, berzikir dan dan berdoa. Ya, sebenarnya ada lagi ya ibadah lisan yang lainnya, yaitu beramar ma'ruf nahi mungkar. Ya, amar ma'ruf nahi mungkar itu juga ibadah lisan, yaitu mengajak manusia kepada kebaikan dan mencegah dari kepada kemungkaran adalah ibadah lisan. Ya, berdakwah juga, ya, mengajak manusia ke jalan Allah itu juga merupakan ibadah lisan. Hanya saja pada kesempatan ini kita membahas tentang zikir dan doa. Ya, ikhwatal Islam, azakumullah. Ya, apa dalil ya tentang keutamaan zikir, berzikir kepada Allah? Dalilnya diantaranya dalam surah Al-Baqarah ayat 152. Fadkuruni adkurkum. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk berzikir kepadanya. Allah mengatakan fadkuruni, ya, ingatlah aku, ya, maka aku akan mengingat kalian. Ya.
Jadi kalau kita ingin diingat oleh Allah, maka ingatlah Allah. Sebutlah nama Allah. Ingatlah Allah dimanapun kita berada, maka Allah akan mengingat kita dimanapun kita berada. Dan Allah Subhanahu Wa Taala bukan cuma sekedar mengingat kepada kita, tapi Allah Subhanahu Wa Taala memberikan perlindungan dan pertolongan kepada kita. Kemudian dalil yang lain tentang keutamaan berzikir kepada Allah terdapat dalam surah Ali Imran ayat 19. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Ya, orang-orang yang mengingat Allah baik dalam keadaan berdiri, duduk ataupun dalam keadaan berbaring. Ini merupakan ciri-ciri ulul albab ya, sebagaimana disebutkan dalam ayat sebelumnya. Ulul albab itu orang-orang yang memiliki akal, memiliki hati, adalah orang-orang yang senantiasa mengingat Allah baik dalam keadaan berdiri, duduk ataupun dalam keadaan berbaring. Ya, di sini Allah Subhanahu Wa Taala eh, pada ayat ini sangat jelas menunjukkan tentang keutamaan berzikir. Ya, bagaimanapun keadaan kita, kita berzikir kepada Allah, ya, menyebut-nyebut nama Allah Subhanahu Wa Taala, mengingat-ingat Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita termasuk orang yang dikatakan sebagai ulul albab, orang yang berakal atau orang yang memiliki hati. Kemudian dalam surah Al-Ahzab ayat 35, wadzakirina Allah katsiran wadzakirat. Ya, orang-orang yang berzikir kepada Allah dengan zikir yang sebanyak-banyaknya, baik laki-laki ataupun perempuan. Di sini kembali lagi Allah menyebutkan artinya zikir ya kepada Allah baik laki-laki dan perempuan dengan zikir yang sebanyak-banyaknya, mengingat Allah sebanyak-banyaknya, menyebut Allah sebanyak-banyaknya, maka di sini merupakan satu keutamaan bagi siapa saja yang baik perempuan atau laki-laki yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, adapun dalil-dalil dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan yang selainnya, hadis yang sahih, bahwasanya Nabi kita Muhammad SAW bersabda ya dalam hadis yang hadis qudsi ya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ana ma'abdi ma dzakarani wa taharrakat bi syafatahu." Saya senantiasa bersama hambaku yang senantiasa mengingat aku, yang bergerak kedua bibirnya menyebut namaku. Ya. Jadi kalau kita ingin Allah bersama dengan kita dimanapun kita berada, maka hendaklah kita mengingat Allah. Maka hendaklah kita menyebut-nyebut nama Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan bersama dengan kita. Luar biasa ya. Kalau Allah bersama dengan kita, insya Allah, maka kita akan aman. Karena yang menjaga kita adalah Allah Subhanahu wa taala, dan tentu tidak ada seorang makhluk pun yang bisa mengalahkan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian disebutkan dalam hadis yang lain ya, hadis riwayat Muslim dan yang selainnya, Nabi bersabda, "La yaqudu qaumun yadhkuruna Allah illa haffathumul malaikah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa nazalat 'alaihimus sakinah wa dzakarahumullahu fi man 'indah." Ya, ini hadis yang masyhur ya, yang sering kita dengarkan oleh para penceramah, yang bunyinya adalah Nabi kita Muhammad SAW bersabda, tidaklah suatu kaum ya atau manusia yang duduk ya atau orang-orang muslim yang duduk lalu mereka berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, melainkan malaikat itu mengelilingi mereka. Ya, maka malaikat pun hadir bersama mereka, mengelilingi mereka, ya, dan rahmat pun meliputi mereka, yaitu kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, bahkan ketenangan pun turun kepada mereka, artinya Allah memberikan ketenangan kepada mereka. Wah, dan yang keempat, Allah Subhanahu wa taala sebut-sebut nama-namanya di hadapan majelis para malaikat, ya. Luar biasa ya. Ada empat keutamaan bagi siapa yang mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ya, malaikat akan hadir bersamanya dengan jumlah yang sangat banyak ya. Kemudian begitu juga dia akan mendapatkan rahmat dari Allah ya, dan mendapatkan ketenangan ya, dan Allah Subhanahu wa taala sebut nama-nama orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala di hadapan para malaikatnya. Ya. Sebenarnya masih banyak lagi hadis-hadis yang menjelaskan tentang keutamaan kita berzikir
kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian eh, apa kerugian bagi orang yang tidak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala? Disebutkan dalam hadis riwayat Abu Hurairah, hadis yang sahih dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ma jalasa qaumun majlisan fatafarraqu ala ghairi dzikrillah illa tafarraqu ala misli jifatil himar wa kana dzalikal majlis alaihim hasratan wa kana dzalikal majlis alaihim hasratan yaumal qiyamah." Ya, yang artinya tidaklah satu kaum itu duduk lalu mereka berpisah, namun dalam perkumpulan itu mereka tidak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, melainkan mereka berpisah seperti jifatul himar, seperti bangkai keledai. Wa kana dzalikal majlis alaihim hasratan yaumil qiyamah, dan majelis mereka itu akan pada hari kiamat mereka akan mendapatkan penyesalan nanti. Ya. Jadi sekali lagi, orang yang berkumpul-kumpul lalu dia tidak berzikir kepada Allah, eh, lalu mereka tidak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, melainkan perpisahannya itu sama dengan meninggalkan seperti bangkai keledai, ya. Nauzubillah min dzalik. Dan majelisnya itu nanti pada hari akhirat mereka akan mendapatkan penyesalan. Ya. Artinya kalau kita ingin meninggalkan satu peninggalan yang baik, maka hendaklah kita berzikir dalam pertemuan-pertemuan kita. Ya. Yang kedua juga, agar kita tidak mendapatkan penyesalan nanti pada hari akhirat, maka hendaklah kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam hadis yang lain, la yajlisu qaumun majlisan la yadhkuruna Allah azza wa jal wa la yusalluna 'alan nabi illa kana 'alaihim hasratun yaumal qiyamah. Ya, tidaklah satu kaum duduk di sebuah majelis yang mana mereka tidak berzikir kepada Allah dan tidak berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, melainkan nanti pada hari kiamat mereka akan mendapatkan penyesalan. Ya. Ya, ini kerugian ya bagi orang yang melakukan majelis-majelis, ya, perkumpulan tapi tidak berzikir kepada Allah, tidak mengingat Allah, dan juga tidak bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kelak nanti pada hari akhirat dia akan mendapatkan penyesalan dari Allah Subhanahu wa taala. Dia akan menyesal ya atas apa yang dia lakukan. Jadi sekali lagi, kalau kita ingin tidak menyesal nanti pada hari akhirat, maka hendaklah kita berzikir kepada Allah pada pertemuan-pertemuan yang kita lakukan. Ya, di situ ya. Ikhwatal Islam, azakumullah. Jadi sekali lagi, ini pentingnya perkumpulan di situ, yang mana kita berzikir kepada Allah, yang mana di situ ada selawat kepada Rasulullah, yang mana di situ kita senantiasa menyebut-nyebut nama Allah Subhanahu wa taala, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Seperti majelis-majelis ilmu itu adalah majelis zikir, karena majelis ilmu itu tentu di dalamnya di situ dibacakan ayat-ayat Allah, dibacakan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka majelis-majelis ilmu itu adalah majelis zikir, karena tentu orang yang menghadiri majelis ilmu maka dia akan mengingat Allah, mereka akan menyebut-nyebut nama Allah dan nama-nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mereka pun berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Kemudian doa. Ya, apa keutamaan doa? Ya, keutamaan doa sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disebutkan di sini, ya, Nabi bersabda, "Laisa syai'un akram 'ala Allah azza wa jalla min doa." Tidak ada sesuatu yang lebih mulia bagi Allah daripada doa. Ya, doa itu adalah sesuatu yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu doa. Dalam hadis yang lain, Nabi bersabda, "Asyraful ibadah ad-du'a." Ibadah yang paling mulia adalah doa. Dalam hadis yang lain, Nabi bersabda, "La yas'alullaha man la yas'alullaha yaghdab alaihi." Siapa yang tidak berdoa kepada Allah, maka Allah akan murka kepadanya. Ya. Dalam hadis yang lain, Nabi bersabda, "Salullaha min fadlihi fa innallaha yuhibbu an yus'al."
Mintalah kalian kepada Allah dari anugerahnya, nikmatnya, rahmatnya, karena Allah Subhanahu wa taala menyukai jika dia diminta. Ya. Jadi 4 hadis ini sudah cukup ya memberikan kepada kita satu motivasi tentang keutamaan berdoa. Ya, jadi ibadah yang paling afdol adalah doa ya, dan kalau kita ingin tidak mendapatkan kemurkaan kepada Allah, maka hendaklah kita senantiasa berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan karena Allah itu sangat suka jika kita hamba-hambanya meminta kepada Allah. Kenapa? Karena kalau kita tidak meminta kepada Allah, tidak berdoa kepada Allah, berarti kita itu orang yang sombong. Merasa diri kita sudah mampu melakukan sesuatu. Padahal sebenarnya keberadaan kita ini kita tidak bisa berbuat apa-apa kalau bukan karena pertolongan Allah kan. La haula wa la quwata illa billah ya. Kita tidak bisa bergerak sedikit pun, tidak bisa berbicara, tidak bisa beraktivitas kecuali bukan pertolongan Allah. Maka orang yang tidak meminta kepada Allah bantuan kepada itu orang yang sombong. Ya, padahal sebenarnya dia tidak bisa berbuat apa-apa kalau bukan karena izin Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kalau kita ingin dicintai Allah, Allah suka kepada kita, maka perbanyaklah berdoa, perbanyaklah minta kepada Allah. Adukan segala hajat-hajat kita, kekurangan-kekurangan kita di hadapan Allah. Beda dengan manusia, kalau kita sering-sering minta kepada manusia, maka manusia akan bosan, mereka tidak akan marah kepada kita. Tapi kalau kita sering-sering meminta kepada Allah, maka Allah semakin suka. Tapi kalau kita jarang-jarang meminta kepada Allah, atau Allah kita tidak pernah minta kepada Allah, Allah akan murka kepada kita. Itu perbedaannya ya. Oleh karena itu jangan kita merasa malas untuk meminta kepada Allah. Jangan kita merasa bosan untuk meminta kepada Allah. Adukan. Karena Allah Subhanahu wa taala Maha berkuasa segala-galanya atas apa yang kita minta. Kemudian di sini ada beberapa adab-adab doa yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah hendaklah kita memilih waktu-waktu yang mulia untuk berdoa. Jadi ada waktu-waktu yang mulia untuk kita berdoa. Artinya waktu-waktu yang sangat diistijabah oleh Allah Subhanahu wa taala kalau kita berdoa di waktu-waktu tersebut seperti pada hari Arafah ya. Hari Arafah yang mana tidak lama lagi jamaah haji ya, jemaah haji akan melaksanakan namanya hari Arafah tanggal 9 Dzulhijjah. Itu hari itu adalah hari yang sangat yang mulia waktunya untuk kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah bagi yang tidak jemaah haji, maka kita disunahkan untuk berpuasa. Ya. Jadi insyaallah mudah-mudahan nanti kita diberikan kesehatan, maka hendaklah kita berpuasa nanti di tanggal 9 Dzulhijjah, yaitu hari Arafah. Ya. Jadi yang belum berkesempatan untuk pergi haji, janganlah bersedih. Karena ada namanya hari Arafah yang mana kita disunahkan untuk berpuasa hari Arafah. Hari Arafah itu berpuasa pada hari Arafah itu keutamaannya adalah dosa kita setahun yang lalu diampunkan oleh Allah dan setahun yang akan datang diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga doanya orang berpuasa itu sangatlah mustajab apalagi di hari Arafah itu ya. Meskipun kita tidak melaksanakan ibadah haji, apalagi yang melaksanakan ibadah haji ya, doanya insya Allah dimakbulkan, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala oleh orang-orang yang melaksanakan ibadah haji ya, berdoa di hari Arafah. Kemudian waktu juga yang mustajab kita berdoa adalah di hari Ramadan atau di bulan Ramadan ya, sepanjang bulan Ramadan, di pagi harinya, siang harinya, atau di malam harinya selama bulan Ramadan itu adalah doa-doa kita insya Allah sangat dimakbulkan, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian doa juga di hari Jumat, di hari Jumat khususnya di hari Jumat itu khususnya ada yang mengatakan setelah sholat asar ya, setelah sholat asar itu menjelang waktu maghrib itu di hari Jumat itu waktu yang sangat istijabah untuk kita berdoa. Kemudian waktu sahur ya di akhir malam sebelum masuknya waktu subuh itu juga sangat doa kita sangat istijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga antara azan dan iqomah ya, waktunya antara azan dan iqomah, maka hendaklah kita memperbanyak doa di situ, bersungguh-sungguh berdoa karena itulah waktu istijabah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga setelah sholat. Setelah sholat ini hanya saja sebagai ulama mengatakan yang dimaksud dengan setelah sholat ini adalah di akhir sholat kita, artinya sebelum kita membaca salam, mengucapkan salam Assalamualaikum warahmatullahi ke kiri dan ke kanan, maka kita dianjurkan untuk memperbanyak doa di situ, yaitu pada tasyahud akhir sebelum salam.
Begitu juga waktu yang sangat istijabah kita berdoa adalah ketika turunnya hujan. Ya, ketika turunnya hujan, maka itu waktu sangat istijabah kita berdoa kepada Allah. Begitu juga ketika kita lagi di medan perang, ya perang menghadapi orang-orang kafir dalam berjihad fisabilillah, maka itu juga adalah sangat istijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga ketika kita mengkhatamkan Al-Qur'an. Setelah kita mengkhatamkan Al-Qur'an, kita berdoa kepada Allah, itu waktu yang sangat dianjurkan kita karena waktu yang istijabah. Begitu juga ketika sujud, ya, ketika sujud juga kita hendaklah memperbanyak doa kepada Allah karena waktu keadaan itulah keadaan yang istijabah, atau waktu itu waktu istijabah berdoa kepada Allah. Begitu juga ketika kita berbuka puasa, ya, ketika kita hendak berbuka puasa itu, ya, menjelang maghrib itu, maka kita eh, sangat dianjurkan untuk berdoa, dan itu adalah waktu yang mulia untuk kita berdoa. Begitu juga ketika hati kita hadir atau hati kita lagi ada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu juga adalah waktu atau saat kita sangat diistijabah doa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi ikhwatul Islam azakumullah, ya, mari ya, kita memperbanyak doa-doa khususnya pada waktu-waktu yang mulia ini, sebagaimana yang saya sebutkan tadi dalam kitab ini. Ya, kemudian di antara adab-adab berdoa adalah hendaklah kita berdoa itu menghadap kiblat, mengangkat kedua tangan. Ya, tatkala kita berdoa maka hendaklah kita menghadap kiblat, mengangkat kedua tangan. Ya, ikhwatul Islam azakumullah, ya. Kemudian dalam berdoa hendaklah kita merendahkan suara kita, ya, ketika berdoa, ya, merendahkan suara kita ketika berdoa. Kemudian di sini disebutkan ketika selesai kita berdoa maka hendaklah kita mengusap wajah kita dengan kedua tangan kita. Tapi ini masalah khilafiyah, ya, mengusap wajah setelah berdoa dengan kedua tangan itu khilafiyah. Ada yang ulama mengatakan dianjurkan, ada ulama mengatakan tidak dianjurkan. Ya. Kemudian di antara adab kita berdoa adalah hendaklah kita memulai doa dengan berzikir kepada Allah. Maksudnya dengan menyebut nama Allah. Kita sebut-sebut dulu nama Allah, lalu kita berselawat kepada Nabi, kita puji-puji Allah, lalu kita berselawat kepada Nabi, ya, lalu kita meminta. Jadi jangan langsung minta. Kita dulu memuji Allah, ya, menyebut-nyebut nama Allah, lalu kita berselawat kepada Nabi, baru kita meminta. Itu adab-adabnya. Ya, itu adabnya. Dan adab yang lainnya adalah hendaklah kita bertobat. Ya, artinya hendaklah kita bertobat dulu sebelum kita berdoa, dan kita mengembalikan hak-hak orang lain. Tatkala kita pernah merampas hak-haknya orang lain, kita kembalikan, kita bertobat atas segala kesalahan-kesalahan kita, lalu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah diantara adab-adab kita berdoa, ya. Semoga ada manfaatnya bagi kita semuanya, ya. Pembahasan tentang keutamaan zikir dan keutamaan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Barangkali ini yang bisa kami sampaikan, ya. Eh, Sebelum saya tutup, kalau ada yang mau bertanya dipersilakan. Ada yang bertanya tentang masalah zikir dan doa, ya, tema kita pada sore hari ini, bisa langsung atau lewat room chat. Baik, kalau tidak ada, kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Ya, terkhusus kami, semoga kita bisa amalkan dalam kehidupan kita. Semoga kita termasuk dari hamba-hamba Allah yang senantiasa berzikir kepada Allah, yang senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga doa-doa yang kita panjatkan kepada Allah, hajat-hajat kita yang kita panjatkan kepada Allah, semoga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga segala masalah-masalah yang kita hadapi dimudahkan oleh Allah untuk kita hadapi semuanya, tentu dengan kita banyak-banyak berzikir dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kami cukupkan sampai di sini. Kami sekali lagi mengucapkan jazakumullah khairan katsira kepada para peserta kajian Tazkiyatun Nufus atas segala kehadirannya, kesempatannya untuk kesekian kalinya hadir di majelis kami ini.
majelis zikir, majelis ilmu yang insyaallah majelis zikir kita ini insyaallah sebagaimana tadi saya katakan insyaallah akan tadi malaikat-malaikatnya hadir bersama kita, cuma kita tidak melihat malaikat-malaikat Allah. Insyaallah kita akan mendapatkan rahmat Allah, kasih sayang Allah tentunya insyaallah. Kita juga akan mendapatkan ketenangan karena kita tadi mendapatkan hal-hal yang baru dalam masalah zikir, tentang keutamaan zikir, tentang keutamaan doa, ya dari Allah dan Rasulnya tentang keutamaan-keutamaan tersebut. Itu merupakan sakinah, ya ketenangan bagi kita. Yang keempat, yakin dan yakinlah Allah akan menyebut-nyebut nama kita di hadapan majelis malaikat. Ya, bahwasanya kita hadir dalam majelis ini, ya tentu dalam rangka kita mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kami juga mengucapkan jazakumullah khairan kepada para donatur yang sudah berpartisipasi terlaksananya kegiatan kali ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pahala yang berlipat ganda bagi siapa saja yang terlibat dalam terlaksananya kegiatan kali ini. Ya. Dan kami mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan, yang keliru dan salah. Yang benar datangnya dari Allah saja, yang khilaf, yang keliru, yang salah dari kami dan dari kekurangan ilmu kami. Baiklah, kami undur diri dan sebelumnya kami sampaikan insya Allah ada rekamannya. Kami akan kirimkan rekamannya insya Allah dan silahkan di-share rekamannya kepada rekan-rekannya. Ya. Dan kami infokan juga bahwasanya kajian tafsir Al-Quran insya Allah sebentar malam ya, jam 9 malam. Ya, jam 9 malam kajian tafsir Al-Quran. Ya, silahkan. Yang tidak ada kesibukannya bisa lagi hadir bersama kami dalam majelis zikir atau majelis ilmu bersama kami dalam kajian tafsir Al-Quran. Demikianlah kami undur diri dengan membaca doa penutup majelis. Subhanakallahumma wabihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.